Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fatani. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri pada bagian sudut berelasi. Oke, sebelum mulai mendengarkan materi ini atau penjelasan saya tentang trigonometri sudut-sudut berelasi, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari, apa yang coba kita simak dan coba kita belajar mendapat manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Berdoa, silakan. Oke, selesai. Nah, pada kali ini trigonometri sudut berelasi kuadran pertama yang harus kita paham adalah sudut atau garis X dan Y. X yang mendatar, Y yang tegak lurus. Seperti itu ya. Ini ada di persamaan linear sebelumnya, di materi sebelumnya. Nah, pada kali ini yang dimaksud kuadran 1 atau pembagian sudut yaitu lingkaran yang dibagi menjadi 4 ruas atau sudut 360 derajat yang dibagi menjadi 4 kuadran. Oke, kuadran yang pertama yaitu 0 sampai 90 atau 0 sampai pi dibagi 2, di mana pi sama dengan 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, 0 sampai 90 maksudnya gimana? Nah, dari titik ini, 0 X ya, sampai garis Y. Sampai garis Y ini kan 90 derajat. Nah, itu yang dimaksud kuadran 1. Kemudian menginjak kuadran 2 yaitu 90 sampai 180 atau pi per 2 sampai dengan pi yaitu 180 derajat ya. Oke. Nah, di sini kuadran 2 kan berarti ini. Ini kan sudut ini kan 90 derajat. Nah, sudut sampai di sini dari 1 sampai dari 0 sampai ini kan 180. Nah, kuadran 2 itu 90 sampai 180 sampai garis min X ya. Oke, kuadran 3. Kuadran 3 180 sampai 270 atau pi dari pi ini sampai dengan 3 pi per 2. Dimana 3 pi per 2 kan 3 kali 180 per 2. Dicoret tinggal 90 berarti 270. Sama aja ya. Jadi dari titik ini sampai sini. Kemudian terakhir kuadran keempat yaitu 270. 270 ini sampai dengan 360 atau kembali ke sebelum 0. Nah, sampai sini. Oke, jelas ya. Jadi kuadran 1 di daerah sini, kuadran 2 di daerah sini, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Oke? Paham ya? Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas sudut yang berelasi di kuadran. Misal, contoh seperti ini. Ada sebuah koordinat P yang koordinatnya X, Y. X adalah panjang alasnya, Y adalah tinggi sini. Nah, ini adalah Y. Nah, ini sudut tetanya, ini sudut alfanya. R ini adalah panjang dari titik 0 ini ke P. Nah, nilai trigonometrinya, dimana kita tahu nilai trigonometri adalah sin, cos, sudut-sudutnya ya, dan tangan. Semuanya positif. Semuanya positif. Kenapa? Karena X di sini ke kanan ya, kan positif. Y ke kanan juga, ke atas juga positif. Maka nilai sudut-sudutnya juga positif semua. Bisa disimbolkan cos 90 derajat min A. A ini alfa ini ya. Ini kan 90, kalau ini kan 90. Ya kan? Nah, ini A. Ini sudutnya berapa? 90 min A. Seperti itu ya. Jadi ini sama ini
nilainya positif, ini juga positif. Kemudian untuk kuadran 2, kita beralih ke kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu kan di sini. Kuadran 2 ini kuadran 1. Kuadran 2 nilai X negatif sedangkan nilai Y dan R positif ya. Maksudnya gini, X kiri itu kan negatif. Negatif X kan dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ya. Tapi Y-nya kan tetap positif ke atas. R juga positif karena ke atas. Ya, jadi P aksen. Tak kasih aksen ya karena ini positif, ini tak kasih aksen aja. Min X, Y untuk koordinatnya. Oke. Jadi untuk kuadran 2, perhatikan di sini dulu ya. Cos 90 plus A, maksudnya gini, ini 90 plus A ini itu min sin A untuk cos ya. Untuk sin 90 plus A itu cos A positif. Karena kita ketahui untuk rumus cos kan Y per R, dimana Y juga positif, R juga positif. Kemudian tangen jadi negatif kotangen. Kenapa ini negatif kotangen? Karena tangen kan X per Y, dimana X kan negatif, maka hasilnya negatif. Maaf ya, gak batuk. Oke. Kemudian untuk cos 180 min A, jadi 180 dikurangi A ini sama aja ya. Nanti yang dicari juga sama. Ini 180 min A alfa ini ya. Sama juga soalnya cari ini. Cos itu kan min cos. Kenapa? Karena di sini balik. Sin tetap sin. Kemudian tangen jadi min tangen. Oke, lanjut ya. Nanti penjelasan lebih lanjut di contohnya. Oke, kuadran 3. Nilai X dan Y di kuadran 3 ini negatif kan? Karena ke bawah, X-nya juga ke kiri, maka X dan Y negatif. Sedangkan R positif di kuadran 3. R tetap positif. Oke. Jadi sinnya negatif, cosnya negatif, tangannya positif. Untuk perbandingan trigonometrinya di kuadran 3, cos menjadi negatif cos, sin menjadi negatif sin, tangan tetap. Karena tangan kan min X per min Y, berarti sama dengan tetap X per Y. Oke? Seperti itu ya. Oke, untuk kuadran 4. Lanjut ke kuadran 4. Kuadran 4 di sini ya, 4. Nilai Y negatif ke bawah kan, X-nya positif karena ke kanan, dan R positif di kuadran 4. Jadi sinnya negatif, cosnya positif, tangannya negatif. Seperti ini. Kalau ini ya, ini dulu aja. Cosnya positif, sinnya negatif, tangannya gitu ya. Oke. Nah, untuk ini kebalikannya, cos sama dengan sin. Karena cosnya kan di awal kan positif, maka kalau rumus yang hitung ini untuk pakai sin, karena cos kan kebalikannya sin. Nah, tangan ini ya, sin tambah min cos, karena sin kan min, jadi ikut min cos. Untuk tangan jadi kotangan. Oke, seperti itu ya. Contoh aja biar paham nanti. Oke, sebelum contoh, di sini ada sudut negatif. Jadi cermin, kayak cermin lah kebalikannya. Di sini positif, di sini negatif. Ini alfanya di sini, ini negatif alfa. Jadi nilai Y negatif, sedangkan X sama R positif, sama kayak yang di kuadran 4 ya. Tapi ini jadi negatif alfa, ini negatif alfa, ini negatif alfa. Cosnya saja yang positif karena cos kan X per R. Seperti itu ya. X per R.
karena samping per miring. Jadi cosnya positif, sinnya negatif, tangannya negatif. Contoh, oke contoh. Sin 3 itu 35. Nah, sin 135 itu bisa digantikan menjadi sin 180 dikurangi 145, dinotasikan seperti ini ya. Nah, biar kenapa kok dibuat seperti ini? Karena sudut istimewa yang kita ketahui kan sin 45, di mana sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Oke, contoh selanjutnya. Cos 210 di mana ini? Ayo, cos 210 di kuadran 3. Di mana kuadran 3 cosnya kan negatif. Oke. Cos di kuadran 3 kan negatif. Cos 110 berarti sama dengan cos 180 ditambah 30. Jadi min cos 30 sama dengan, kita ketahui nilai cos di 30 derajat adalah setengah akar 3, karena di kuadran 3 menjadi negatif. Untuk tangan, oke, tangan 315 di kuadran mana ini? Tepat, kuadran 4. Nah, kuadran 4 kan tangannya, ayo apa? Tangannya negatif. Jadi 360, ini total ya 360 dikurangi 45. Ini salah ya, maksudnya 360 dikurangi, oh iya, ini benar. 360 kurangi 45 kan jadi 315. Sama ya. Jadi tangan 45 kan 1, karena yang di kuadran 4 jadi negatif 1. Terakhir ini cos sudut negatif alfa. Nah, cos min 60 itu kan cosnya kan tetap positif. Nah, karena x nya positif, maka cos sama dengan cos 60, di mana cos 60 adalah, ayo cos 60 berapa? Setengah. Benar. Sip. Oke. Seperti itu ya untuk sudut berelasi. Jadi bisa diingat, bisa dihafal antara kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, selanjutnya tentang koordinat kartesius. Oke, mengulang aja dulu ya tentang koordinat. Nah, titik ini kalau untuk pengertian bisa ini ya dibaca sendiri, yaitu sumbu X dan sumbu Y yang berpangkal di 0,0. Oke. Titik P ini ya 3,2, di mana letak X-nya dari 1, 2, 3, Y-nya 1, 2. Itu bisa di sini 1, 2. Jadi 3,2. Oke, untuk R di sini kan negatif 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya 1, 2. Jadi R negatif 5/2. Ini yang dinamakan koordinat kartesius. Kemudian koordinat kutub atau polar, biasanya lebih dikenal dengan kutub, bukan polar ya, kutub aja biar mudah. Nah, koordinat kutub adalah letak titik dari pusat 0 ke suatu titik tertentu menggunakan sudut tertentu. Nah, contoh R adalah jarak dari titik asal 0 ini ya. Kemudian A adalah besar sudut antara sumbu X, antara X ini dan Y. Jadi sudut ini berapa derajat? Seperti itu ya untuk alfa di sini. Nah, misal contoh titik A 4, panjangnya 4 ya. Dari A ini 1, 2, 3, 4. Besar sudutnya alfanya di sini 30 derajat. Dari titik asal 0 maka bisa kita garis. Nanti bisa geser ke sini kalau emang sudutnya nambah, geser ke sini kalau jaraknya nambah, geser ke sini kalau jaraknya nambah dan sudutnya nambah. Oke, seperti itu ya. Nah, hubungannya apa koordinat kutub dan koordinat kartesius di sini? Oke, untuk mencari panjang X, jadi panjang ini sama dengan R, jari-jari ini, R ini dikali dengan cos sudutnya ini.
Ini untuk X mencarinya dengan cos. Kemudian untuk Y mencarinya dengan R dikali sin ya untuk Y. Jadi untuk ini tinggi dari sini ke sini, mencarinya Y sama dengan R sin alfa. Oke, di mana R dan alfa adalah koordinat kutub dan XY adalah koordinat kartesius. Oke, kemudian untuk mencari R kita pakai Pitagoras ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Pitagoras ya. Jadi rumusnya sama dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Seperti ini, sama jika diturunkan menjadi seperti ini. Oke, untuk mengetahui sudutnya, bila nanti ditanya sudutnya, maka gunakan ARC tangen X per Y. ARC itu apa? Contoh, tangen 45 derajat sama dengan 1 kan. Nah, ini yang dimaksud. Mengubah ini menjadi ini, mengubah nilai menjadi sudut. Oke, contoh ya, contoh apa? Koordinat kartesius. Mencari koordinat kartesiusnya dari titik P 150 contoh. 150 berada di mana? Kuadran berapa? Kuadran 2. Seperti ini ya. Nah, diketahui ini 150 derajat. Lebih mudah kalau digambar ya. Nah, P ini R ini berarti 8 derajat. X, rumus untuk mencari X dulu. X ini jaraknya ini. Ini kan X, tingginya ini Y. Oke, X adalah ini ya, X R cos alfa sama dengan 8 cos 150. Cos 150 bisa diintegrasikan 180 min 30. Gini ya. Nah, cos 30 berapa? Cos 30 atau setengah akar 3. Karena di kuadran 2 menjadi negatif. Jadi ini R-nya, ini nilai cosnya kan setengah akar 3. Karena di kuadran 2 menjadi negatif, sama dengan negatif 4 akar 3. Oke, untuk panjang Y kan rumusnya R sin alfa 8 sin 150. Nah, 150 kan sama 180 min 30. Sin 30 kan setengah, karena di kuadran 2 sinnya positif di kuadran 2, maka tetap ya jadi setengah. Jadi 8 dikali setengah sama dengan 4. Oke, jadi koordinat kartesiusnya titik P ini, titik P sama dengan min 4 akar 3, 4. Jadi X nya ini 4 min 4 akar 3, Y nya 4, ini adalah Y. Yes. Oke, seperti itu. Nanti untuk soal lebih lanjut kita akan buat video sendiri untuk pembahasan soal. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Fatoni. Bila video ini dinilai bermanfaat dan ingin mengetahui video-video berikutnya, bisa diklik subscribe, di lonceng, like, share, and comment. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.